saya Hyasinta Emilia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jurnalistik. Secara etimologi, jurnalistik berasal dari kata jour dalam bahasa Prancisnya yang berarti catatan atau laporan harian. Sedangkan di dalam kamus, jurnalistik ini diartikan sebagai kegiatan menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya. Dalam Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari secara berkala dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Dalam leksikon komunikasi dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya, seperti radio dan televisi. Dapat disimpulkan secara sederhana, jurnalistik ini sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan. Cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Sartika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hyasinta Emilia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk dan ruang lingkup jurnalistik, yang kedua sejarah jurnalistik, dan munculnya bahasa jurnalistik. Materi pertama, bentuk dan ruang lingkup jurnalistik, terdapat 2 poin penting. Poin pertama, bentuk dan pengolahan jurnalistik yang dibagi menjadi 3 bagian. Poin yang kedua, ruang lingkup jurnalistik itu sendiri. Poin pertama, bentuk dan pengelolaan jurnalistik dibagi menjadi 3 bagian. 1. Jurnalistik media cetak. 2. Jurnalistik media elektronik auditif. Yang ketiga, jurnalistik media elektronik audiovisual. Yang pertama saya akan membahas tentang jurnalistik media cetak. Apa yang dimaksud dengan jurnalistik media cetak? Yaitu aktivitas mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui media cetak. Contohnya seperti surat kabar atau koran, majalah, dan tabloid. Yang kedua, jurnalistik media elektronik auditif. Jurnalistik media elektronik auditif yaitu aktivitas mengumpulkan informasi tetapi lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal dan teknologikal. Contohnya seperti siaran radio. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi verbal. Dimensi verbal yaitu berhubungan dengan kemampuan menyusun kata atau kalimat dan paragraf secara efektif dan komunikatif. Sedangkan teknologikal yaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang mempunyai dampak yang sangat kuat. Yang ketiga, jurnalistik media elektronik audiovisual merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan dimensi dramatikal. Contohnya seperti jurnalistik siaran televisi. Di sini saya sudah menjelaskan apa itu dari segi verbal dan teknologikal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu visual dan dramatika. Visual yaitu berkaitan dengan apa yang dapat kita lihat dengan indera penglihatan yaitu mata. Sedangkan dramatikal yaitu dengan penuh kesandiwaraan. Poin yang kedua, ruang lingkup jurnalistik. Dalam ruang lingkup jurnalistik ini yaitu di sini kegiatan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi itu baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya yang menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Materi yang kedua yaitu sejarah jurnalistik dan munculnya bahasa jurnalistik. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama, jurnalistik di Eropa. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada jurnalistik di Eropa ini, tepatnya di negara Jerman, terbit surat kabar pertama bernama Avisa Relation Order Zeitung pada tahun 1609 dan 9 tahun kemudian surat kabar tertua bernama Courante Uyate Italian and Dutch Clan terbit di Belanda dan pada tahun 1662 surat kabar of General News terbit di Inggris. Dan poin yang kedua, zaman penjajahan di Indonesia. Pada abad ke-20, Medan Prijaji sebagai surat kabar pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dikelola oleh Tirto Hadisurjo alias Raden Mas Djokomono. Poin yang ketiga yaitu bahasa jurnalistik. Pada poin yang ketiga ini terdapat karakteristik bahasa jurnalistik itu sendiri, yaitu singkat, padat, jelas, jernih, menarik,
Demokratis mengutamakan kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah teknis dan tunduk kepada kaidah atau etika-etika bahasa baku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Adi Fitriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Fitriansyah akan melanjutkan materi penjelasan dari saudari Mary Sartika, yaitu mengenai press. Press mengandung dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit ialah press ini menunjukkan kepada media cetak secara berkala, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, press ini hanya mencangkup media elektronik yang bersifat aditif maupun audiovisual. Selain itu juga, press ini dapat diartikan sebagai media massa. Selanjutnya ialah press merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak dan elektronik dari segala jenis saluran yang sudah tersedia. Selanjutnya ialah fungsi press. Fungsi press dalam negara demokrasi ada 5, yaitu sebagai informasi, yang kedua sebagai edukasi, yang ketiga sebagai koreksi, yang keempat sebagai rekreasi, dan yang kelima sebagai mediasi. Fungsi yang pertama, saya di sini akan menjelaskan, yaitu sebagai informasi. Fungsi ini ialah menyampaikan informasi secara cepat dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu juga, fungsi ini bersifat aktual, faktual, penting, dan menarik. Selanjutnya ialah edukasi. Fungsi edukasi ini ialah sebagai pendidik. Yang membedakan fungsi ini ialah lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Di dalam lembaga ini sebagai lembaga ekonomi, press ini memang dituntut untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ialah sebagai koreksi. Fungsi koreksi ini ialah dimaksudkan untuk mengawasi, mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di kalangan lapisan masyarakat agar kekuasaan di lapisan masyarakat tidaklah menjadi korup dan absolut. Selanjutnya ialah rekreasi. Mengapa fungsi ini disebut dengan rekreasi? Karena fungsi ini adalah untuk menghibur. Jadi, fungsi ini harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan dan menyehatkan bagi lapisan masyarakat. Selanjutnya ialah mediasi. Fungsi mediasi ini adalah sebagai mediator atau penghubung. Apapun kegiatan yang dilakukan di lapisan masyarakat atau lainnya, press ini melaporkan informasi dari berbagai peristiwa dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Dan selanjutnya ialah adanya karakteristik press. Yang pertama ialah periodisitas, publisitas, aktualitas, universalitas, dan objektivitas. Selanjutnya ialah adanya topologi press. Topologi press ada 3, yaitu press berkualitas, press populer, dan press kuning.
Yang terakhir ialah adanya prinsip kerja pers. Prinsip kerja pers ini sangat baik apabila bertumpu pada 3 pilar, yaitu adanya idealisme, komersialisme, dan profesionalisme untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ialah sebagai koreksi. Fungsi koreksi ini ialah dimaksudkan untuk mengawasi, mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di kalangan lapisan masyarakat agar kekuasaan di lapisan masyarakat tidaklah menjadi korup dan absolut. Selanjutnya ialah rekreasi. Mengapa fungsi ini disebut dengan rekreasi? Karena fungsi ini adalah untuk menghibur. Jadi, fungsi ini harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan dan menyehatkan bagi lapisan masyarakat. Selanjutnya ialah mediasi. Fungsi mediasi ini adalah sebagai mediator atau penghubung. Apapun kegiatan yang dilakukan di lapisan masyarakat atau lainnya, pers ini melaporkan informasi dari berbagai peristiwa dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Dan selanjutnya ialah adanya karakteristik pers. Yang pertama ialah periodisitas, publisitas, aktualitas, universalitas, dan objektivitas. Selanjutnya ialah adanya topologi pers. Topologi pers ada 3, yaitu pers berkualitas, pers populer, dan pers kuning. Yang terakhir ialah adanya prinsip kerja pers. Prinsip kerja pers ini sangat baik apabila bertumpu pada 3 pilar, yaitu adanya idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Mita Noviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita. Yang akan saya jelaskan di dalam berita ada pengertian berita, klasifikasi berita, jenis-jenis berita, konsep berita, dan kriteria nilai berita. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian berita. Apa itu berita? Berita adalah sebuah hal yang terjadi di dunia. Di dalam jurnalistik menjelaskan apa yang terdapat di surat kabar, disiarkan di radio dan ditayangkan di televisi. Yang selanjutnya, klasifikasi berita. Di dalam klasifikasi berita terdapat berita berat dan berita ringan. Yang pertama, berita berat. Berita berat terdapat suatu peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian seperti kebakaran dan gempa bumi. Selanjutnya, ada berita ringan. Berita ringan adalah suatu peristiwa yang berfokuskan pada unsur-unsur ketertarikan manusiawi seperti pernikahan bintang film, pelaku seks di kalangan remaja. Yang selanjutnya ada jenis-jenis berita. Di dalam jenis-jenis berita ada berita elementary, berita intermediate, dan berita advance. Yang pertama, di berita elementary terdapat 3 cabang, yaitu berita straight news report, depth news report, dan comparative news. Straight news report adalah suatu laporan langsung dari sebuah peristiwa. Depth news report adalah sang wartawan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta-fakta untuk membuat tambahan informasi. Yang selanjutnya ada comparative news, adalah pada laporan ini berisikan tentang fakta yang menyeluruh. Yang selanjutnya ada berita intermediate. Berita intermediate di sini ada 5. Yang pertama, interpretative report, yaitu berita berfokuskan pada fakta bukan opini. Yang selanjutnya ada feature story, menyajikan berita dengan gaya penulisan dan humor. Yang selanjutnya ada depth reporting, laporan suatu peristiwa yang bersifat lengkap, utuh, dan mendalam. Yang selanjutnya ada investigasi reporting, investigasi para wartawan
melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta. Selanjutnya ada editor writing. Di sini menjelaskan berita yang penting penyajiannya ditafsirkan fakta dan opini. Yang selanjutnya ada berita advance. Di sini dituliskan untuk memaparkan suatu peristiwa yang akan terjadi. Misalnya sebuah peristiwa peliputan kampanye politik. Yang selanjutnya ada konsep berita. Di sini saya cuma mengambil contoh konsep beritanya, ada 4: berita sebagai sensasi, berita sebagai ramalan, berita sebagai gambar. Yang pertama, berita sebagai sensasi. Dari berita ini terdapat unsur subjektif, yaitu sesuatu yang mengejutkan dan menggemparkan. Yang selanjutnya ada berita sebagai ramalan. Berita ini cenderung menaruh perhatian pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya suatu peristiwa mungkin bakalan terjadi dengan melihat situasi sekarang. Selanjutnya ada berita sebagai gambar. Berita sebagai gambar disajikan di dalam surat kabar, mengandung arti bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mempunyai nilai berita. Yang terakhir ada kriteria nilai berita. Kriteria nilai berita ada 4. Di sini saya mengambil contohnya konflik. Konflik memiliki kelayakan berita seperti perang dan perkelahian memiliki kelayakan berita. Yang selanjutnya ada seks. Suatu tulisan atau berita membosankan kecuali tentang seks. Peristiwa seksual selalu menarik karena menyangkut salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kedekatan. Yang dimaksud di sini dengan kedekatan itu berita dengan pembaca agar mempunyai ketertarikan masyarakat selalu membaca cerita. Informasi dalam berita sangat penting. Informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Kenalkan, nama saya Jessica, saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi tentang jurnalistik, terutama di dalam prinsip jurnalistik. Nah, terdapat 5 prinsip. Yang pertama, kebenaran dan akurasi. Jurnalistik tidak selalu bisa menjamin kebenaran, tetapi mendapatkan fakta dengan benar adalah prinsip utama jurnalisme. Yang kedua, kemandirian. Jurnalis harus suara independen. Kita tidak boleh bertindak secara formal atau tidak resmi atas nama kepentingan baik politik, perusahaan, atau kebudayaan. Yang ketiga, keadilan dan ketidakberpihak. Nah, sebagian besar cerita memiliki setidaknya 2 sisi, meskipun tidak ada kewajiban untuk menyajikan setiap sisi dalam setiap bagian. Cerita harus seimbang dan menambah konteks. Yang keempat, kemanusiaan. Wartawan seharusnya tidak membahayakan. Apa yang kami publikasikan atau tayangkan mungkin menyakitkan, tetapi kita harus waspada terhadap dampak kata-kata dan gambar kita kepada hidup orang lain. Yang kelima, akuntabilitas. Tanda profesionalisme dan jurnalisme yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat diri kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya dan mengekspresikan penyesalan kita harus tulus, tidak sinis. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Setiawan, saya dari kelompok 1 jurnalistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan jurnalistik dan komunikasi. Nah, ada 3 bahan jurnalistik dan komunikasi, yaitu yang pertama hubungan komunikasi, yang kedua jurnalistik singkat, dan yang ketiga bahasa jurnalistik sederhana. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, hubungan komunikasi. Proses komunikasi adalah penyampaian isi pertanyaan dari komunikator ke komunikan. Nah, proses penyampaian isi pertanyaan, proses penyampaian komunikasi komunikator, dan menentukan pembalik ke komunikan. Isi pertanyaan meliputi suara, jarak, dan bahasa. Yang untuk terutama yang kita bahas adalah dari segi bahasanya. Nah, di sini kita pasti belum tahu komunikator dan komunikan itu apa.
Komunikator adalah pengirim pesan dan komunikan adalah penerima pesan. Nah, bisa disimpulkan bahwa penyampaian isi pertanyaan dari pengirim pesan ke penerima pesan ini sama saja halnya dengan kita berdiskusi. Ada si pemberi materi dan ada si pendengar dari materi tersebut. Nah, penyampaian isi komunikator dan menentukan umpan balik ke komunikan. Nah, ini yang disebut dengan umpan balik karena komunikator akan memberikan kesempatan ke komunikan untuk menyampaikan apa yang belum jelas menurut mereka, apa yang belum jelas dari isi yang telah disampaikan atau materi yang telah disampaikan. Dan yang terutama yang dibahas adalah dari segi bahasanya. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian bahasa jurnalistik singkat. Maksud dari bahasa jurnalistik singkat yaitu tidak bertele-tele dan menghindari menjelaskan secara panjang. Nah, di sini yang tidak bertele-tele, maka kita fokus kepada kata bertele-tele. Kata bertele-tele adalah bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Kemudian dapat kita ketahui kalau yang tidak bertele-tele itu adalah yang jelas ujung pangkalnya, kemudian menghindari menjelaskan secara panjang. Di sini dituntut untuk walaupun kita mendengarkan sebuah cerita atau sebuah informasi walaupun secara singkat, tetapi kita dapat memahami isinya atau memahami sebuah dari informasi tersebut. Seperti kita membaca buku, kita harus tahu secara cepat yaitu tentang buku tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahasa jurnalistik sederhana. Yang dimaksudkan dari bahasa jurnalistik sederhana adalah menggunakan kalimat efektif yang tidak menggunakan kalimat penyebut yang rumit. Kenapa bahasa jurnalistik sederhana ini menggunakan kalimat yang efektif? Karena kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ada alasannya juga kenapa kalimat efektif itu digunakan, karena supaya orang tidak membaca, karena semua orang yang membaca dapat memahaminya dengan mudah dan lebih cepat dalam sebuah informasi tersebut. Saya kira seperti itu.